Kerjasama BKKBN TNI erat. Percepatan penurunan prevalensi stunting optimistis capai target. Jakarta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan apresiasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas komitmen dan keterlibatan aktif mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan dalam upaya percepatan penurunan stunting. TNI beserta jajaran dan fasilitasnya terus mendukung dan menjalin kerjasama erat dengan BKKBN. Kepala BKKBN Dr. Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, dalam pernyataan Jumat tanggal 23 September tahun 2022, di Jakarta mengatakan dukungan dari jajaran TNI itu memberikan harapan dan optimisme upaya percepatan penurunan stunting dapat mencapai target yang ditetapkan yakni 14% pada 2024. BKKBN optimis target percepatan penurunan stunting dapat dicapai. Kerjasama dengan berbagai pihak dan didukung penuh TNI dengan jajaran dan fasilitas kesehatannya dikerahkan untuk upaya percepatan penurunan stunting, kata Hasto. Bupati Kulon Progo 2 periode ini mengatakan angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 sebesar 24,4% sudah turun jauh dibanding pada tahun 2013 yang mencapai 37%. Angka prevalensi 24,4% ini masih di atas ambang toleransi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. WHO menetapkan prevalensi stunting di bawah 20%. Dan kita akan kejar target penurunan prevalensi stunting 14% pada 2024. Sesuai arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, ujar Hasto. Karena itu Hasto yang juga kader PDI Perjuangan ini menyambut baik dan mengapresiasi kerjasama dan dukungan percepatan penurunan stunting dari Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa. Bahkan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting pada tanggal 29 Juni tahun 2022 lalu. BKKBN telah ditunjuk sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan TNI dan telah melaksanakan kick-off percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022 di Puri Ardia Garini di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kerjasama yang baik dan dukungan penuh TNI dan jajarannya dalam upaya percepatan penurunan stunting itu menurut Hasto, merupakan penguatan kembali kerjasama TNI dan BKKBN. Hasto mengatakan kerjasama dan dukungan TNI telah terjalin di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Kolaborasi dengan TNI itu tentu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap capaian percepatan penurunan stunting, kata Hasto. Kami siap dukung percepatan penurunan stunting. TNI menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebagai pendamping dan guidance Posyandu, Posbindu, di semua angkatan, kata Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa dalam kick-off kolaborasi percepatan penurunan stunting. Gerak cepat TNI dalam membantu mengatasi persoalan stunting itu juga telah diwujud nyatakan oleh 3 matra TNI yakni TNI Angkatan Darat AD, TNI Angkatan Laut AL, dan TNI Angkatan Udara AU. Pada tanggal 29 Juni tahun 2022, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman telah dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting dalam peringatan ke-29 Hari Keluarga Nasional, Harganas, di Sleman, Yogyakarta. TNI juga melibatkan secara aktif organisasi Persatuan Istri anggota TNI dalam upaya percepatan penurunan stunting. Di bawah koordinasi Ketua Umum Dharma Pertiwidya Erwiani Trisnamurti Hendrati, Heti Andika Perkasa terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting di daerah-daerah prioritas. Dharma Pertiwi TNI bersama BKKBN terus menggelar roadshow percepatan penurunan stunting di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Dalam kurun waktu 1 bulan, sudah ada 6 daerah prioritas yang sudah dilakukan upaya percepatan penurunan stunting itu meliputi Bandung, Provinsi Jawa Barat, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Mojokerto di Provinsi Jawa Timur, Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kendari di Sulawesi Tenggara. Kegiatan roadshow meliputi sosialisasi pemanfaatan lahan untuk tanaman yang mendukung gizi seimbang,
bantuan bibit tanaman, pelayanan kebun gratis MOW, MOP, IUD, implan, demo memasak di dapur sehat atasi stunting, dasat, dan penyerahan bantuan untuk masyarakat berisiko stunting. Dalam demo memasak untuk menu atasi stunting berdasarkan resep masakan yang dimiliki Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Resep masakan ini telah dijadikan buku yang disusun dan ditulis oleh Wakil Wali Kota Semarang Heverita G. Rahayu. Bukunya berjudul Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil, untuk Generasi Emas Indonesia. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia di atas ambang batas toleransi dari Badan Kesehatan Dunia WHO, yakni 24,4%. WHO memberi toleransi prevalensi stunting di bawah 20%. Presiden Joko Widodo telah memberi target percepatan penurunan stunting dengan prevalensi 14% pada 2024. Ada 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. Ke-12 provinsi dengan prevalensi stunting tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur 37,8%, Sulawesi Barat 33,8%, Aceh 33,2%, Nusa Tenggara Barat 31,4%, Sulawesi Tenggara 30,2%, Kalimantan Selatan 30%, Kalimantan Barat 29,8%, Jawa Barat 24,5%, Jawa Timur 23,5%, Jawa Tengah 20,9%, Sumatera Utara 25,8%, dan Banten 24,5%. Dari 12 provinsi tersebut, 7 provinsi diprioritaskan karena prevalensi stunting yang tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. 5 provinsi diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang banyak, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Dilaporkan oleh Muhammad Fadli.